Baik ya, intinya semua pengalaman ya. Oke,
Oke, nah hari ini itu tema kita adalah kenali diri kita sebelum menentukan karir atau kita ganti saja jadi sukses dengan tes karir Holland. Nah, jadi teman-teman dalam bimbingan karir itu ada yang dinamakan dengan tes karir Holland. Nah, tes karir Holland ini bisa membantu kita menentukan apa profesi, pekerjaan atau karir kita sesuai dengan tipe kepribadian kita. Nah, sebelum kita kenal kepribadian kita harus tahu terlebih dahulu apa kelebihan dan kekurangan kita. Nah, sekarang kakak Kamila akan coba satu-satu gantian menceritakan apa kelebihan dan kekurangan kalian. Bisa dua kelebihan, dua kekurangan, atau tiga kelebihannya, tiga kekurangannya. Oke, bisa? Harus bisa dong. Kalau kalian mau tentukan apa karirnya kalian, kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangannya kita. Kenapa tidak tahu apa kelebihan dan kekurangannya kita? Kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita sukai. Oke? Oke, siapa yang mau mulai? Ayo, ini dulu. Saidan. Oke, ayo Saidan. Apa tiga kelebihan Saidan dan tiga kekurangannya Saidan? Ayo, boleh malu-malu karena Pak Saidan tahu apa yang Saidan jawab dan bisa tentang jadi apa yang Saidan kurang dalam sini. Ada sesuatu ya. Berarti kita ada isi. Kalau begitu apa yang paham? Karena kan kalian sudah tandai poin tentang diri kalian tahu. Nah, jadi yang pertama adalah tulis dulu namanya kalian. Ya. Kita semua ayo coba pikir dulu apa kelebihannya dulu. Saya misalnya saya jago pintar menaiki satu, cepat menghafal, apa lagi? Gampang memahami materi. Tadi tiga kelebihannya tidak. Sekarang ayo dalam 3 menit lah ini karakter terus apalagi sembarang tentang sekali yang penting bisa kita naik dalam proses belajar. Kenapa? Karena itu dapat memahami materi, bisa mengendalikan emosi. Nah, saya dan ini dia cepat menghafal tapi cepat juga lupa. Iya, saya. Oke, apa lagi? Ayo, boleh merubah harus berani menjadinya. Tidak boleh ditunjuk. Ayo, kalau kita fokus. Ayo, tunjuk. Ini deh, Dani. Sembarang paling banyak, paling sedikit kelebihannya Dani. Yang pertama, yang paling mendekat itu teman-teman ya. Bisa jago menggambar. Ya, dua apa lagi? Ayo. Ayo, asal ada temannya yang tahu apa kelebihannya Dani. Ya, orangnya tenang. Satu lagi, ayo Dani sendiri. Dan tentukan apa kelebihannya Dani. Mudah-mudahan tenang orangnya, apa lagi? Gampang memahami, gampang memahami pelajaran. Oke? Gampang memahaminya. Oke, kalau tiga kekurangannya Dani apa? Tidak percaya diri, apalagi? Minus apa? Oh, matanya minus. Satu lagi apa? Sering lupa. Oke, itu tadi tiga kelebihan dan kekurangannya Dani. Nah, sekarang pikir lagi. Tinggi. Udah beradaptasi apa lagi? Satu lagi. Semuanya kayaknya pindah dalam game apa? Oke, tiga kekurangannya lagi.
tidak terlalu percaya diri. Tanyakan kembali yang tadi 3 kelebihan dan kekurangannya Vicky. Sekarang Fitri, ayo Fitri. Ayo Fitri, apa 3 kelebihannya Fitri? Ayo apa lagi? Ayo. Ada apa? Ayo apa? Dia punya kesabaran lebih. Jadi Fitri orangnya sabar. Dia sabar sekali. Dia pernah marah-marah. Tidak pernah. Dia dan satu lagi apa? Ayo satu lagi apa? Tidak boleh malu-malu ayah. Misalnya kita menggambar, menyanyi, menari, apa? Ayo apa? Ayo berani. Ayo temannya ayo dibantu. Kira-kira apa yang kelebihannya Fitri? Satu lagi. Peka. Kalau Dani, menurutnya Dani apa kelebihannya Fitri? Oh jarang. Kekurangan itu. Jadi kalau tidak pernah jarang nih komunikasi sama Fitri. Jadi sesudah ini harus rajin-rajin komunikasi sama temannya. Tidak boleh introvert. Masa ayo itu tadi 3 kelebihannya Fitri. Sekarang kekurangannya Fitri. Ayo yang Fitri tahu apa? Dia satu lagi. Ayo harus berani bicara Fitri. Ayo apa? Ayo. Masa dibantu temannya dia ayo. Jadi Fitri ini belum, dia mungkin sudah tahu apa kelebihan kekurangannya tapi masih malu untuk bilang apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi Fitri sesudah ini harus cari tahu lebih lanjut lagi apa kelebihan dan kekurangannya Fitri. Nah harus berani percaya diri. Bisa? Oke, sekarang yang terakhir Kila, ayo Kila. Apa dia kelebihannya Kila? Jabat dalam hal seni. Dalam seni misalnya? Kayak proses memasak. Oke. Satu lagi, 2 lagi. Apa lagi? Suka teka-teki. Suka memecahkan masalah. Oke, satu lagi. Dan bebas dari distraksi, membantu teman-teman sekolah fokus dalam belajar. Oh, pemimpin. Misalnya pemimpin belajar. Kalau tidak kekurangannya, Kila apa? Egois, apa lagi? Dan tidak ada exhibition. Pemarah. 3 lagi. Oh, agak lambat. Ya, oke. Nah, itu tadi teman-teman sudah mengutarakan apa kelebihan dan kekurangannya. Untuk teman-teman yang belum terlalu tahu apa kelebihannya, ayo mulai sekarang coba kita pikir apa dia kelebihanku. Kalau misalnya nanti pulang ke rumah, coba dipikirkan kira-kira saya unggul dalam bidang apa, kira-kira saya instan dalam hal apa. Kemudian kekurangannya teman-teman tadi, jangan dijadikan itu sebagai penghambat kita untuk masa depannya kita, tapi jadikan itu kekurangannya kalian sebagai motivasi untuk bisa jadi lebih baik. Misalnya kalian kekurangan kalian misalnya pemalas, mulai sekarang ayo coba berani mulai rajin buat list apa misalnya yang harus dilakukan di jam ini supaya itu memotivasi adik-adik supaya tidak lagi jadi pemalas. Oke, nah itu tadi sedikit pengantar tentang
coba lihat dulu apa tipe macam-macam tipe kepribadian menurut Holland. Ini materinya kan? Nah, coba dilihat dulu di tips and trik pemilihan karir sesuai minat bakat. Nah, nanti sebelumnya sudah ini nanti kita itu mau lihat apa tipe kepribadiannya adik-adik. Jadi sekarang coba kita lihat dulu tips dan trik bagaimana memilih karir sesuai minat dan bakat kita. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Kayak yang sudah kakak contohkan tadi, adik-adik mulai sekarang harus dinilai apa dan cari tahu apa kelebihan kalian dan kalian unggul dalam bidang apa. Karena setelah ini kalian akan naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi, di mana karir adik-adik mulai ditentukan setelah SMP kalian lanjut kemana, setelah SMA atau SMA atau SMK kalian mau kemana lagi, supaya nanti di masa depan adik-adik punya pekerjaan atau karir yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu buat rencana karir. Nah, setelah ini kakak minta adik-adik nanti pas pulang di rumah coba di-searching, dicari apa kelebihan dan kekurangannya dia, kemudian direncanakan apa karir yang sesuai dengan kelebihannya kalian. Bisa? Sudah nih Hakim? Oke, harus bisa dong. Bisa? Bisa. Oke. Nah, yang ketiga itu dievaluasi secara berkala. Artinya bahwa adik-adik harus pertimbangkan atau dinilai misalnya apa kemajuan kalian dalam minggu ini, misalnya kalian sudah temukan lagi kelebihannya dalam hal apa, kemudian kelebihannya itu dikembangkan, juga kekurangannya itu perlahan-lahan ditingkatkan supaya bisa menjadi kelebihan. Nah, yang keempat, diskusikan dengan orang lain atau diskusikan dengan orang tuanya kalian. Kalian unggul dalam bidang apa, terus sampaikan ke orang tuanya kalau kalian unggul dalam bidang ini, kalian minta izin untuk bisa diizinkan kemana arah bidangnya kalian nanti. Nah, yang terakhir itu ikut tes psikologi. Nah, di sini itu yang tes karir Holland nanti itu merupakan salah satu tes psikologi juga yang bisa menentukan kemana arah pastinya adik-adik. Nah, untuk tipe kepribadian Holland itu ada berapa? Ayo dilihat ada berapa? Banyak ada. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan oke, nah coba perhatikan dulu karena ini agak rumit pengerjaan. Ya, nanti kakak jelaskan dulu. Nah, coba dilihat kertasnya dulu. Nah, yang cara pengisiannya itu adalah misalnya kalau 1 itu berarti agak sesuai, sedikit yang sesuai. Kalau misalnya 2 itu sangat sesuai, dan kalau misalnya tidak sesuai itu 0. Jadi dibaca pernyataannya ini misalnya di bagian R itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalian isi misalnya pernyataannya ini, saya menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan binatang atau pekerjaan yang menggunakan peralatan atau mesin. Kalau misalnya itu sangat sesuai dengan tadi diisi angka 2. Kalau misalnya hanya sedikit yang sesuai berarti diisi 1. Kalau misalnya sama sekali tidak, berarti 0. Bisa? Bisa. Oke, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dibaca baik-baik, dikerjakan sungguh-sungguh supaya hasilnya nanti bisa sesuai dengan minatnya adik-adik. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Coba dibaca pernyataannya, misalnya ini R, ini I, ini A, ini S, ini E, ini C. Nah, baca ini semua pernyataannya per tabel, per kolom. Kemudian di samping sini ditulis angkanya. Kalau misalnya pernyataan itu sangat sesuai dengan adik-adik, ditulis berapa? 2. Kalau misalnya sedikit saja yang sesuai, ditulis 1. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti
Baris kedua ini cara pengisiannya sama kayak tadi. Kalau misalnya tidak disuka sekali 2, kalau sedikit tidak disuka 1, kalau tidak disuka sama sekali 0. Tapi angkanya itu ditulis di samping hurufnya. Di sini. Semua kolom diisi di sini. Ya, semuanya ini diisi ke bawah. Baca kayak tadi satu-satu, bisa? Oke, silakan dikerjakan adik-adik. Ini dia yang kolom terakhir yang sifat yang tidak dipilih oleh siapa, yang tidak kita pilih dan baca juga tidak bisa, tidak usah ditulis tandai saja tapi tanda bintang. Ada biasa itu di rumah sakit yang ada toh ya tapi ada suatu orang biasa ada setiap dan ada orang spesialis juga tandai saja ini kemudian ini asal yang kosong orang yang kerja di laboratorium. Saya dirinya pertama dan Tumeka. Nah, itu ada. Visualisasikan dan mengenai kondisi belajar yang terkait dengan Itu di buku. Ya. benar ya. Nah, yang sudah kita lihat sih mas kamera. Yuk. Coba dilihat. Nanti dijelaskan juga dasar manfaatnya tadi. Baris 1 coba yang lihat baris 1 yang R. Baris 1 itu yang paling pertama aja kenaikan ini. Ke sini hitung R-nya berapa? Misalnya di sini 0, 1, berapa? Bisa? Terus ini juga I. Berapa I? Lagi di baris pertama. Ini semua yang di depan baris pertama, yang di belakang ini baris kedua. Baris ketiga nanti di total seperti baris kedua. Tapi diperhatikan yang R, I, semua yang sama hurufnya itu yang dijumlah. Hindari boleh ada yang bagus nah. Semuanya sudah? Fitri sudah juga? Coba lihat ya. Nah, yang ini yang baris 1. Baris 1 itu yang ini semua, yang di depan. Yang di depan ini semua baris 1. Nah, coba lihat di sini yang R. Hitung ada berapa R yang ada di baris 1. Begitu juga I, hitung berapa I yang ada di baris 1. Bisa? Begini, coba dilihat. Kan ini R. Oh R, lihat ini kan baris 1. Baris 1 yang baris 1 itu ini semua.
Yang baris 2 itu yang di belakang ini semua. Coba dilihat Fitri. Baris 2 itu yang ini. Sampai di tadi dihitung R di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 R. Begitu nah? Ya. Nanti baris 3 dijumlah baris 1, baris 2 berapa? Oke. Bilang nah kalau sudah. Oke, sudah ada. Tapi kalau yang tidak dipilih oke, sudah. Iya. Setelah itu dijumlah yang di baris 3 dijumlah baris 1, baris 2. Yang berapa? Ini berapa? Coba hitung. Misalnya berapa jumlah kalian di R? Lihat berapa jumlah yang di baris ini toh. Misalnya kalau kalian sudah jumlah baris 1, baris 2, kan ada jumlahnya di baris 3. Nah, jumlahnya itu ini di sini kasih titik. Misalnya jumlahnya di R itu 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai berbulat-bulat. Bisa? Bisa? Coba dikerjakan. Apa saja ekskul ke sini? Ekskul. Basket, bola. Kan dia sekalian sebenarnya awalnya tidak mau benci basket misalnya. Kan itu tergantung dia mana. Coba Dani paling tinggi di mana Dani? Berarti dari itu di mana? Tidak, ini Dani dia itu tipe kepribadiannya realistik. Nah, coba dilihat deskripsi bidang kalian itu realistik. Realistik itu berarti dia suka bekerja terutama dengan lebih menggunakan tangan, membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu menggunakan dan memasukkan peralatan, alat atau mesin. Nah, seringkali ini suka bekerja di luar ruangan. Nah, misalnya itu ada jurusan kayak teknik mesin, teknik sipil, kayak gitu. Itu cocok sama Dani. Nah, bisa dilihat apa keterampilan kuncinya supaya Dani bisa tingkatkan kita bidang itu. Nah, ada pekerjaan yang cocok di bidang realistik, misalnya pilot, petani, pembangun, insinyur, personal angkatan bersenjata. Ini misalnya kayak tentara, polisi, bisa mekanik, yang bisa kakak bilang tadi kayak kuliah di teknik mesin, kayak begitu, tukang listrik, rata-ratanya kalian tidak komputer ini biasa yang pernah belajar TIK. Coba nih nanti kalau Dani punya pengalaman, kalian pikir nih dari pekerjaan ini mana yang Dani paling sukai. Nah, oke. Nah, sekarang Fitri itu di bidang apa? Sosial. Tipe kepribadiannya Fitri dia itu sosial. Nah, dia suka mengajar, melatih dan memberi informasi, membantu, mengobati dan menyembuhkan dan lain-lain. Berarti pekerjaan yang sesuai dengan Fitri itu guru, perawat, asisten perawat, bisa jadi yang bantu-bantu polisi. Kan biasa di kantor polisi itu ada yang bantu polisi bersedia kayak surat-surat itu bisa Fitri. Terus bisa juga sebagai sekretaris. Nah, coba dilihat pelajaran apa yang bisa bantu Fitri supaya tingkatkan kemampuannya di bidang itu, yaitu bahasa Inggris, ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, pendidikan jasmani dan seni. Jadi kalau misalnya nanti
nanti Fitri mau lanjut ke SMA atau SMK. Kalau misalnya SMA berarti nanti Fitri pilih yang bidang sosial. Kalau misalnya nanti mau lanjut ke SMK misalnya bisa ambil jurusan keperawatan atau apakah. Kalau misalnya kuliah bisa ambil yang guru kayak gitu. Sama juga tadi juga Dani, pelajaran yang bisa bantu Dani di bidangnya itu bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, komputer, pertanian, dan pendidikan jasmani. Jadi Dani bisa tingkatkan kemampuannya di pelajaran-pelajaran itu juga. Nanti kalau misalnya Dani mau masuk SMA atau SMK sudah bisa Dani pilih mana, IPA kah, IPS kah, atau masuk teknologi komputer, teknik mesin, itu bisa Dani. Oke, sekarang Kila unggul di mana nih? Yang paling tinggi? Investigasi sama artistik. Nah, kita lihat dulu di investigatif. Nah, investigatif itu dia suka menemukan dan meneliti ide, mengamati, menyelidiki, bereksperimen, mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Kayak yang dibilang tadi sama Kila, kalau dia itu suka, kelebihannya itu suka memecahkan masalah. Nah, pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya Kila itu bisa sebagai peneliti, ilmuwan, ahli kimia yang bekerja di laboratorium, bisa juga pertanian. Berarti lihat di keterampilan kunci apa yang bisa Kila lakukan untuk tingkatkan kemampuannya, yaitu dengan meningkatkan kemampuan menghitung, menulis, berbicara, intinya berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Nah, mata pelajaran yang bisa menunjang itu bahasa Inggris, matematika, sains, komputer, dan teknologi. Berarti kalau misalnya emang ke SMA itu dia lebih dominan ke IPA, iya benar. Sekarang artistik ya yang tadi. Nah, artistik itu dia lebih ke bidang seni. Nah, bisa dilihat sendiri apa pekerjaan dan mata pelajarannya. Tapi kalau misalnya menurutnya Kila lebih suka yang mana dari kedua ini? Artistik. Oke, nah nanti tadi Kila sempat bilang yang tidak disetujui sama orang tuanya. Nah, bisa dipertimbangkan lagi ke orang tuanya, disampaikan baik-baik, dikasih lihat hasil tesnya, bilang kamu berdasarkan hasil tes kunci kalian ini kamu unggul di bidang ini. Tapi kalau misalnya orang tuanya belum juga setuju, bisa minta tolong ke guru BK-nya untuk dibantu bicara sama orang tuanya. Bisa? Oke. Iya, kalau sekarang Zidan tinggi di mana Zidan? Di mana? Di paling tinggi. Berarti sama kayak Kila tadi, investigatif. Kamu itu cocok kayak misalnya ilmuwan, teknisi kelautan. Itu biasa ada jurusan yang teknik kelautan kayak begitu. Berarti kamu cocok di bidang itu. Lihat, tapi memang Zidan suka pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan terlalu. Kenapa bisa tinggi di karena dia suka pecahkan masalah mungkin juga. Awalnya eksperimen biasa. Saya mau cita-cita dari awal. Contoh untuk bahas ini mulai dipertimbangkan sekarangnya selain investigasi apa yang paling tinggi? Realistik itu juga tadi teknik sama kayak Dani itu bisa mulai dipertimbangkan sekarang. Sebenarnya kamu lebih suka yang mana, realistika atau investigatif, itu bisa Zidan sendiri yang tentukan dan harus ditingkatkan kemampuannya di mata pelajaran itu sama keterampilan kuncinya. Nah, sekarang Rizky, ayo Rizky tinggi di bidang mana? Atau yang terus yang kalian suka sama tadi kayak Fitri sosial, berarti cocok di jadi guru atau jadi penasihat. Tulis penasihat itu dia bisa sebagai pengacara, hakim, itu bisa. Nah, mata pelajaran itu yang bisa menunjang bahasa Inggris, ilmu sosial, matematika,
kalau sudah ditulis Tapi quotes, kamu lebih suka lalu di- di bawahnya misalnya Keila, koma 2020. Statement. Ya kan? Kayak ditulis nama tak, biasanya sudah ditulis kata-kata perumahan toh. Terus katanya dia Di bawahnya Keila 2020. Ya berarti ada beberapa Iya, bidang di Keila yang yang kamu lebih tricky. Tapi jangan mengacu ke sini. Ini bisa dijadikan sebagai ya referensi. Tapi jangan terpaku bilang saya hasil tesnya ini berarti saya ini tidak. Kalau misalnya kamu memang suka ya, coba belajar untuk menaikkan kemampuan kamu di situ. Tidak ada salahnya. Oke? Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang coba kerjakan SKPD-nya. Sudah tadi kakak jelaskan toh? Ditulis di PK pribadiannya. Iya, bisa pakai sticky note, bisa tuliskan sana sini juga. Terus ditulis bisa misalnya kalau mau tulis di PK pribadiannya 3 yang paling disukai bisa, 1 saja bisa. Bisa juga ditulis semuanya. Sudah diisi deh. Kita isi video quotes tak? Fitri apa cita-citanya Fitri? Gitu. Ayo, apa cita-citanya Fitri? yang aku sukai. Iya dong. Ya, apa cita-citanya Fitri? Hal-hal yang tidak aku sukai. Ya, apa? Diganggu, listrik saat bermain game. Oke, kayak bagaimana itu? Kalau kalah, Kalau kalah, Nanti oh suka apa jadi berarti itu terus harus kalah dalam beberapa kali. Kalau Dani lebih apa citanya Dani? Tentara. itu kurang tahu. Kan apa cita-cita Dari sekarang dan harus latihan. Ya boleh main game terus. ada yang melakukan Ya harus sekarang rajin pergi olahraga. Oke Dani. Nanti sudah masuk quotes. Belajar dengan dia, jangan dengan Kalau Rifki apa masih ada itu. Nah, dari keyword. Sekarang kita lagi deh. Kasih tahu dulu apa hal-hal yang kamu sukai. Apa lagi hal-hal yang kamu sukai? Yang itu, oke. Harus lagi dan apa ini? Makan kalau hilang, oke lanjut. Aku bercerita yang cita-cita tak pendidikan. Hal-hal yang aku lakukan belajar menjadi tidak menjadi artis. Kayak apa sih? Bosnya? Oh, beristirahat. Ya, istirahat. Bisa semangat selalu. Memangnya tidak suka game tak? Jagonya. Ada di komik. Dipublish. Main kocok asik. Tapi itu bisa ulang loh. Bisa sampai ke Puncak. kamu suka Berani kita tapi tidak bisa tidak aku tidak terus dan begitu pun sebaliknya walaupun kalau Dani aku cita-cita udah kayak Dani apa lagi namanya? Saidan. Apa cita-citanya Saidan? Banyak juga. Nah tulis semua bisa saya sekalian di semua tidak semua tidak makan jangan malam mengira aku main tiga jangan sekali kalau tiga kok semua ya hilang nih udah ya sudah sama ya Kalau itu saja main game. yang LKPD-nya dan yang tadi itu dengan Windows itu di sana dulu bisa ditempelkan ini bisa kalian tanya ke meja belajar jadikan tidak apa ya nama sudah aja jadikan sebagai penyemangat jadi bisa kalian lihat misalnya kita kenapa kita kalian lihat oh ini cita-cita Ayo coba. apa yang tidak ada Oke dah. Bisa? Oke, sekarang coba perhatikan kembali ke sini ke kanan. Nah, kan kalian sudah kerjakan akan isi hari, kalian sudah melakukan checklist pribadiannya kalian, atau pekerjaan yang sesuai dengan rekor pribadiannya kalian, dan kalian sudah menceritakan semua isi kalian, kalian menjadi
melakukan hal-hal yang perlu adik-adik lakukan dalam layanan dalam waktu kurang lebih dari lagi. Layanannya kita sudah mau berakhir, tapi sebelumnya itu kita adakan refleksi dulu. Kira-kira apa manfaat, apa kesannya kalian setelah mendapatkan layanan ini? Coba dari terlebih dahulu. 1, 2, 3, Kita urutkan dari Dani, Fitri, Kila, ayo Dani, apa manfaat yang Dani dapatkan hari ini? Harus berani dong, kalau mau jadi tentara itu harus pemberani. Ayo. Bisa meningkatkan kemampuan supaya bisa mencapai tujuannya, karena Dani sudah tahu apa kelebihan kekurangannya, tipenya Dani seperti apa, dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya Dani. Jadi Dani mulai sekarang harus rajin latihan, ditingkatkan kemampuannya, oke? Oke. Kalau Fitri, apa Fitri yang Fitri dapatkan hari ini? yang sama sedikit Bisa jadi banyak lagi, bisa menentukan cita-citanya, bisa menentukan apa pekerjaannya ke depannya. Oke? Kalau Kila, apa Kila? ada Bisa membantu bicara di keluarganya kalau kamu lebih dominan di bidang ini dan memang itu kemampuannya Kila. Oke, jadi habis dari sini kita coba memperlihatkan keluarganya. Nah, dicoba bicara bagus-bagus. Ya, dibantu saja bicara supaya nanti bisa setuju kalau itu yang Kila. Oke? Ya, sekarang Zidan, apa Zidan? Apa sih yang manfaat dapat? Apa yang Zidan dapatkan? Jadi tahu di kemana kita arahnya, apa pekerjaannya, jadi sekarang kalian merasa terbantu tidak menentukan nanti SMA atau SMK jurusan apa sih yang bantu? Oke, terus Rifki, apa Rifki? Jadi sekarang Rifki sudah tahu apa kepribadian dan pekerjaan yang jadi seperti apa yang kalian dapatkan dari sedikit bantu ya. Nah, kalau kalian pulang dari sini, silakan dipikirkan, dituliskan apa pentingnya menyesuaikan tipe kepribadian dengan pekerjaan. Kalian harus meningkatkan lagi kemampuannya di bidang yang kalian minati, dan coba dari sekarang mulai dipikir